Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Sulis Juliawati dengan NIM 1815401138 dari Prodi D3 Kebidanan Tanjung Karang akan mempresentasikan tentang kehamilan ektopik terganggu atau sering disebut dengan KET. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai kehamilan ektopik terganggu, kita kenalan dulu yuk dengan kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu atau yang sering disebut dengan KET adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim atau hasil implantasi yang tidak menepati uterus. Hampir 95% kehamilan ektopik terjadi di berbagai segmen tuba falopi, dengan 5% sisanya terdapat di ovarium, rongga peritoneum atau di dalam serviks. Apabila terjadi ruptur di lokasi kehamilan, maka akan terjadi keadaan yang dinamakan dengan pendarahan masif dan rasa nyeri abdomen yang akut. Nah, gimana nih teman-teman? Dari penjelasan yang tadi, teman-teman jadi tahu kan apa itu kehamilan ektopik? Yuk, kita bahas lagi mengenai penyebab terjadinya kehamilan ektopik terganggu. Jadi, penyebab kehamilan ektopik terganggu terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor mekanis, yang kedua ada faktor fungsional, dan yang ketiga ada faktor lain. Yuk, kita bahas satu persatu. Jadi, kita langsung masuk ke faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan ektopik. Yang pertama yaitu faktor mekanis. Apa sih pengertian dari faktor mekanis? Faktor mekanis adalah suatu faktor yang dapat mencegah atau menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri. Bisa terjadi karena adanya infeksi saluran telur, kemudian kehamilan ektopik sebelumnya yang menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya. Jadi, tidak menutup kemungkinan apabila seorang wanita yang pada kehamilan pertamanya mengalami kehamilan ektopik dan nanti di kehamilan kedua akan mengalami kehamilan ektopik juga ya. Lalu adanya tumor, adanya endometriosis, dan kelainan pertumbuhan embrio seperti adanya tuba yang sempit, panjang, dan berliku-liku. Yang kedua yaitu faktor fungsional. Faktor fungsional adalah suatu faktor yang memperlambat ovum yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri, seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum. Lalu wanita dengan satu ovarium dan adanya perubahan mortalitas dari tuba. Yang ketiga yaitu faktor lain. Di faktor lain ini terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama adanya kelainan zigot, yaitu kelainan kromosom atau malforasi. Yang kedua adanya penggunaan hormon estrogen pada alat kontrasepsi oral. Yang ketiga adanya pembesaran pada ovarium. Yang keempat adanya pemakaian antiseptik pada infeksi tuba. Jadi teman-teman, kita tadi kan sudah membahas mengenai pengertian kehamilan ektopik terganggu dan penyebab terjadinya kehamilan ektopik terganggu. Yuk kita bahas mengenai gejala dan tanda kehamilan ektopik terganggu. Gejala dan tanda kehamilan ektopik terganggu ini hampir sama dengan kehamilan normal seperti mual muntah dan pusing. Tapi ada juga tanda-tanda yang membedakan kehamilan ektopik dengan kehamilan normal ya. Yang pertama yaitu amenor. Amenor memang sama, yaitu setiap seorang wanita yang hamil pasti mengalami amenor karena amenor adalah terhentinya atau seorang wanita yang tidak mengalami haid atau menstruasi dikarenakan dinyatakan positif hamil. Namun ada perbedaan dengan kehamilan ektopik terganggu. Pada kehamilan ektopik terganggu akan berlangsung sampai adanya robekan pada dinding tuba dan kematian janin. Yang selanjutnya yaitu adanya nyeri perut bawah atau nyeri perut bagian bawah. Ini terjadi akibat peregangan dinding tuba. Kemudian adanya pendarahan pervaginam. Pendarahan pervaginam ini terjadi akibat kematian janin yang menyebabkan pelepasan dinding rahim terluar dan robekan dinding tuba sehingga mengeluarkan darah yang berwarna coklat ketuaan. Kemudian adanya nyeri panggul dan kram perut.
Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan diagnosis ya, untuk mengetahui apakah seorang ibu dinyatakan kehamilannya normal atau masuk ke dalam kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama yaitu melakukan tes kehamilan. Tes kehamilan bisa dilakukan di rumah menggunakan alat tes kehamilan dan bisa dilakukan juga dengan cek dokter langsung ke klinik atau ke rumah sakit ya. Dengan dinyatakannya positif, maka seorang ibu dapat dinyatakan hamil. Kemudian adanya pemeriksaan umum. Pada pemeriksaan umum ini dapat dilihat apakah ibu pucat atau tidak, adanya pendarahan pada rongga perut atau tidak, ibu mengalami syok atau tidak, adanya perkembangan perut atau tidak, dan adanya rasa nyeri tekan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan anamnesis. Pada anamnesis ini digunakan untuk mengetahui adanya rasa nyeri pada perut bagian bawah atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan ginekologi. Pada pemeriksaan ginekologi ini untuk mengetahui adanya nyeri pada serviks atau tidak, uterus membesar atau tidak, dan pemeriksa tidak dapat membedakan antara tumor dengan batasan-batasan yang jelas. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium ini dilakukan pengecekan Hb atau hemoglobin, kemudian sel darah merah, dan pengecekan adakah pendarahan di dalam rongga perut atau tidak. Yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan kuldosintesis, yaitu suatu pemeriksaan menggunakan kafum Douglas untuk mengetahui apakah ada pendarahan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan menggunakan USG untuk menemukan kantung gestasi berada di luar uterus atau tidak, dan untuk mendengarkan suara DJJ janin terdengar atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan laparoskopi, yaitu suatu alat bantu untuk memeriksa kehamilan ektopik terganggu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai kehamilan ektopik terganggu. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.